Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik dari berita Tempo ini ya. Peneliti Voxpol nilai stempel intoleran tak relevan lagi untuk Anies Baswedan. Ini sebabnya, wow, sangat luar biasa. Ketika kemarin hari ini ada jadwal mau ke Papua, apakah ini juga dinamakan intoleran begitu? Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini di Twitter yang lagi ramai ya. Ini beritanya di Twitter, meroketnya elektoral Anies di posisi teratas mematahkan stigma intoleran para buzzer. Survei pemilih di kalangan lintas agama Hindu 38,2%, Katolik 36,8% dan Kristen 29% dan Buddha 28,6%. Silahkan rakyat menilai sendiri. Wow. Buzzer hanya propaganda kepentingan tertentu, tidak relevan itu isu apapun juga. Dampak buzzer malah memecah belah anak bangsa. Meroketnya kemana nyet? Ke jurang ya. Ini banyak sekali ada yang berspekulasi seperti itu begitu kan. Tetapi inilah catatan demokrasi kita. Tetangga sebelah menggonggong terus habis dikasih makan tulangnya sama majikannya ini. Saya menilai kamu itu bandit berbayar setiap mencuit. Kamu poles apapun Anies, tetaplah dia bapak politik identitas. Memoles Anies supaya kelihatan toleran sama halnya memoles Ratna Sarumpait seperti Syahrini. Berat kau ya, bukan seperti itu sebenarnya begitu kan. Dalam artian bahwa kita harus menghormati satu sama lain begitu, siapapun presidennya, siapapun calonnya begitu. Duh kasihan khotamallahu alaihi, ini banyak sekali. Pokoknya yang penting tahun 2024 kalau bukan cocotmu jangan ngoceh server KPU di setting money. Ini banyak sekali yang mentweet kepada Eko Widodo ini kan. Muter-muter ngabisin duit hasilnya nggak jelas, kasihan Kadru nih. Tetaplah berusaha untuk membersihkan kebusukan Anies walaupun nggak berpengaruh apapun. Duh kasihan orang-orang yang masuk dalam kategori ini banyak sekali yang mentweet. Tetapi perlu diingat ini merupakan apa ya? Apa yang dituduhkan selama ini kepada Anies Baswedan ya tidak terbukti sama sekali, terpatahkan begitu kan. Dan bahkan ya dalam surveinya hari ini itu tinggi sekali Anies Baswedan begitu kan. Dan bahkan sekarang mempertanyakan capres kalian itu sudah bisa dipastikan daftar ke KPU enggak? Jangan-jangan kalian ini hanya berakhir halusinasi dan kecewa lagi. Visi misi capres itu andai nanti jadi presiden, negara ini mau dibuat kayak apa? Ini banyak sekali. Saya teringat di waktu DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat di DKI Jakarta ya, menjabat gubernur, banyak yang mengatakan bahwa kalau Anies Baswedan jadi akan menjadi Suriah kedua di DKI Jakarta. Tapi terbukti bahwa dengan hasil-hasil karya Anies Baswedan itu sangat luar biasa, terpatahkan dengan itu. Bahkan Anies mengatakan saya tidak banyak berkata-kata, merangkai kata, tetapi saya memperbanyak bukti nyata. Kira-kira seperti itulah. Publik kan bisa menilai seperti apa prestasi Anies Baswedan begitu kan. Karena hoax yang menjadi kekuatan Anies Baswedan itu adalah bahwa magnetnya begitu, bukan hoaxnya begitu kan. Kalau hoax banyak yang dituduh toleransi, dituduh politik identitas dan sebagainya begitu, banyak sekali mentweet mereka. Kan sudah pada tahu non-muslim itu cerdas. Memilih pemimpin pasti berdasarkan kualitas dan kejujuran sekalipun seiman. Kalau tidak berkualitas dan tidak jujur pasti tidak akan dipilih. Jejak digital kejam bos Anies adalah bapak politik identitas. Anies kan dijadikan pintu masuk bagi kaum radikal dan intoleran di Indonesia. Lah, ini kan bisa dilaporkan hal-hal seperti ini. Ini kan RKUHP sekarang mau disahkan begitu kan. Kalau hal seperti ini dijadikan tuduhan intoleran dan radikal, buktinya Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta ya bagus juga begitu kan. Dalam artian ya menghormati satu sama lain, dapat bantuan kepada non-muslim, kepada Islam, kepada sesama, sama-sama mendapat bantuan semua. Kenapa dicap sebagai intoleran atau politik identitas begitu? Ini kan aneh sekali. Orang-orang yang tidak membaca data ya memang seperti itu begitu kan. Hindu 38% ini angka dari mana ya? Survei dari mana? Mari kita baca terlebih dahulu beritanya kalau memang masih diragukan terhadap penelitian ini. Mari kita baca seperti ini. Peneliti Voxpol nilai stempel intoleran tak relevan lagi untuk Anies Baswedan. Ini sebabnya, dikutip dari Tempo. Analisis politik sekaligus CEO founder Voxpol Center Research and Consulting, Pagi Sarwi Kaniago, menyebut stempel intoleran tak lagi relevan dengan sosok Anies Baswedan. Stigma ini kerap disuarakan oleh lawan politik Anies yang menganggap Pilkada 2017 dimenangkan Anies karena didukung kelompok intoleran.
Anies saya lihat sudah mulai berhasil dalam soal mematahkan stigma kalau beliau didukung kelompok intoleran. Ya artinya stempel Anies Baswedan intoleran sudah nggak ngefek dan relevan di dalam mendongkrak racikan elektoral. Ujar Pandi saat dihubungi Tempo. Pandi menyebutkan penilaian ini berdasarkan hasil survei Voxpol Center pada 22 Oktober 7 November 2022. Survei itu menggunakan metode multi-stage random sampling melalui 2 tahap, yaitu systematic random sampling dalam pemilihan TPS dan systematic random sampling dalam pemilihan responden dari DPT. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error kurang lebih 2,81%. Dalam survei tersebut, mayoritas pemilih Anies beragama Hindu dengan persentase 38,2%, Kristen Katolik 36,8%, dan Islam 33,3%, dan Kristen Protestan 29%, dan Buddha yaitu 28,6%. Artinya menunjukkan sangat baik juga Anies Baswedan di mata di mata orang-orang non-muslim begitu kan. Kan semua bulat Kristen Katolik. Kalau Anies masih kental soal capres intoleran, enggak mungkin Kristen Katolik mendukung beliau, ujarnya. Bahkan selain itu dalam survei alasan masyarakat tidak memilih Anies hanya 3,2%. Yang menjadi indikator adalah dekat dengan kelompok intoleran sebagai alasan tak memilih. Dan bahkan sementara mayoritas tak memilih Anies karena alasan tertarik dengan kandidat lain. Deklarasi dukungan tokoh lintas agama. Isu Anies sosok capres intoleran juga berusaha dibantah melalui deklarasi para tokoh pendidikan dan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan Laskar Aman. Deklarasi didukung dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu digelar di Sofyan Hotel Sopomo, Jakarta. Dan bahkan relawan Laskar Aman ini merupakan organik dari bukan bayaran dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bentuk kecintaan pada Ibu Pertiwi, ujar juru bicara Laskar Aman Indra Karismiji dalam keterangannya. Indra mengatakan tuduhan bahwa Anies berhubungan dengan kelompok intoleran tidak terbukti selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Indra menjabarkan tuduhan yang selama ini menyebut Jakarta akan menjadi provinsi syariah atau pengusung khilafah, negara khilafah tidak terbukti. Indra menuturkan selama di Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, izin pendirian rumah ibadah yang sulit didapat dan telah menunggu puluhan tahun dikeluarkan. Selain memberikan izin mendirikan bangunan IMB, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies Baswedan menyalurkan bantuan sosial melalui dana hibah bantuan operasional tempat ibadah BOTI untuk semua agama. Jadi apa yang kita takutkan tidak terjadi. Tingkat kohensivitas alias tidak ada polarisasi sangat tinggi sekali. Ini kajiannya dari Nanyang Technical University Singapura loh, bukan abal-abal. Dan pembangunan rumah ibadah, semua yang selama ini kesulitan mendapat KMB-nya, tetapi selama Anies menjabat sebagai gubernur justru terjadi, kata Indra. Ini sangat menarik begitu. Kenapa tidak membaca ini orang-orang yang mengkritik Anies Baswedan begitu kan? Seharusnya membaca data ini ya, karena kalau orang mengkritik yang mengarah kepada kebencian ya memang begitu sulit untuk diajak bicara begitu kan. Padahal hakikatnya Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Ini yang harus kita pertimbangkan bersama, bahwa siapapun anak bangsa yang punya segudang prestasi mari kita dukung bersama-sama begitu kan. Bukan hanya karena ini dan itu begitu, tetapi perlu digarisbawahi Anies Baswedan kan sangat luar biasa sekali menurut saya. Dan bahkan ya bisa mematahkan itu begitu kan. Yang sekarang intoleran yang teriak-teriak intoleran itu sebenarnya tidak membaca data, hanya teriak-teriak aja. Kalau membaca sebuah prestasi Anies Baswedan di Jakarta, wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Apa yang selama ini dituduhkan pasti terbantahkan dengan adanya prestasi itu begitu. Ini kan sangat menarik dalam demokrasi kita, tetapi itulah bagian dari demokrasi kita harus menghormati satu sama lain begitu. Artinya kita bergandengan tangan bersama-sama menuju perubahan, bahkan non-muslim mendeklarasikan Anies Baswedan ini sangat luar biasa begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa magnet Anies Baswedan luar biasa. Apa yang dituduhkan selama ini tidak terbukti sama sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.